Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu mulkus samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد وانتصر معه المتقون. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil azim Sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqin al-awwalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Terbenamnya mentari tanggal 30 Ramadan 1443 Hijriah sore kemarin menandai perpisahan kita dengan bulan yang agung, bulan penuh berkah. Malamnya bertabur rahmat dan siangnya bertabur ampunan Allah. Selama 1 bulan kita telah diberi kesempatan, waktu demi waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, siang maupun malam para shaimin meniti hari-hari demi untuk meraih cinta ilahi, guna menggapai keridhaan Allah. Orang yang jatuh cinta atau asyik tidak pernah lalai terhadap kekasih sejati meskipun sesaat. Ia selalu berjaga-jaga karena tidak tahu kapan pintu kekasih akan terbuka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wallazina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Hadrat Syibli rahimahullah menggambarkan bahwa cinta atau mahabbah disebut cinta karena ia menghapus segala sesuatu dari hati kecuali sang kekasih. Selanjutnya Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan bahwa cinta adalah terhapusnya sifat-sifat pencinta, menetapkan wujud esensial sang kekasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, sang pencinta di kala siang hari, di saat menunaikan tugas kehidupan membanting tulang, bercucuran keringat mencari nafkah untuk keluarga, ia dengan ikhlas penuh cinta berpuasa, menahan haus, lapar dan dahaga. Suatu saat baginda Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat beliau Sa'd bin Mu'adz al-Ansari. Rasulullah melihat tangan Sa'd melekuk, kulitnya hitam-hitam seperti terpanggang matahari, karena dia adalah pekerja
Sembari Rasulullah mengatakan, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh nantinya oleh api neraka. Hadirin, sedang di malam hari, di saat Allah menutup malam atas siang, di keheningan malam, dengan wajah yang sayu sambil meneteskan air mata, dengan penuh harap dia bermunajat, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, melantunkan berbagai senandung kerinduan, semata-mata karena mahabbah kepada Allah, Zat yang maha dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini di masjid ini kita diberi karunia dan kesempatan oleh Allah bersama ratusan juta umat Islam Indonesia dan miliaran umat Islam di seluruh dunia. Kita di sini di masjid ini bersab-sab sembari memandangkan takbir, tahlil dan tahmid, memuji dan memuja kebesaran Allah Rabbul Jalil, Tuhan Sang Pencipta, pemelihara dan pelimpah rahmat kepada manusia dan seluruh alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, betapa kita tidak bersyukur. Renungkanlah saudara-saudaraku sekalian, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, siang dan malam, selama 24 jam terus menerus, kita dijaga, dipelihara, dan dipenuhi segala keperluan jasmani dan rohani kita. Sejak manusia tercipta dari setetes air mani yang hina, dia mengubahnya menjadi suatu benda yang menggantung atau darah padat, kemudian berkembang menjadi sepotong daging, kemudian dibentuk menjadi bentuk tertentu, berubah menjadi janin, jabang bayi, dilahirkan ke dunia, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan diantaranya mencapai usia tua, sampai Tuhan Nabi menjemput kembali di akhir kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, betapa kita tidak bersyukur dan betapa kita telah mengingkari nikmat Allah, padahal Allah telah melengkapi dan mengurus tubuh kita ini dengan 4 juta reseptor atau alat perasa yang memungkinkan seseorang untuk merasakan, membedakan dingin dengan panas, mengalami rasa enak atau rasa sakit. Jantung manusia memompa 4,73 liter darah setiap menit sepanjang hidup kita ini. Tubuh manusia dilengkapi Allah dengan hampir 60.000 mil pembelah arteri, vena dan kapiler, mengandung 2,5 triliun sel darah merah yang memuat oksigen dan 2, miliar sel darah putih. Semuanya membentuk bagian dari sistem kekebalan tubuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, selama hidup rata-rata seorang akan bernapas, kalau usianya mencapai kurang lebih 60 tahun, maka dia akan bernapas kurang lebih 500 juta kali. Rata-rata kita bernapas antara 16 sampai 18 kali dalam semenit. Setiap pernapasan kita menghirup 1 liter udara. Kita lakukan sepanjang hidup kita. Kita diberi Tuhan dengan cuma-cuma, tanpa pernah kita membayar. Bobot tubuh manusia 60%-nya merupakan air. Sedangkan otaknya dapat melakukan komunikasi yang saling terhubung, merupakan komputer yang paling rumit di dunia ini. Allah Maha Besar dan sebaik-baik pencipta. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Inna insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Ibrahim ayat 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nikmat dan karunia Allah kepada kita teramat besar. Idul Fitri yang kita rayakan hari ini memiliki nilai yang sangat agung. Id berarti kembali dan fitr berarti kesucian, agama yang lurus atau asal kejadian. Setiap orang sejatinya cinta dan rindu kepada asal kejadian atau kesucian.
rindu kepada kampung halaman, rindu kepada Sang Pencinta, Pencipta. Fitrah atau kesucian ini dibawa manusia sejak kelahiran. Namun seiring dengan perjalanan masa, kesucian kian hari kian ternoda oleh dosa dan kesalahan, oleh kealfaan dan kedaifan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, renungkanlah betapa selama ini kita telah alfa dan lalai dalam mempersiapkan anak cucu kita untuk menapak kehidupan ke masa depan yang akan datang. Mereka akan memasuki episode kehidupan yang teramat sulit, penuh badai dan gelombang, penuh ujian dan godaan. Ingatlah, anak-anak adalah karunia dan amanah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadirat Allah di yaumil akhir nanti. Saat ini kita merasa miris, sedih hati kita ini. Di saat ini di era darurat narkoba, walaupun kita saat ini di era pandemi COVID-19, tapi kita masih darurat narkoba. Generasi muda kita berada dalam ancaman bahaya narkoba yang sangat serius. Angka kematian penyalahgunaan narkoba di negara kita mencapai 12 sampai 15 ribu per tahun. Rata-rata kematian akibat narkoba 30 sampai 50 orang setiap hari. Saat ini pengguna narkoba di Indonesia sekitar 6 juta orang. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan tahun 2015 misalnya mencapai 55.598 orang dengan tingkat prevalensi 1,89. Rata-rata usia mereka pada rentang usia remaja. Narkoba telah menjamah kemana-mana. Tidak ada wilayah di Indonesia ini yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Ia telah masuk ke berbagai lapisan sosial dan status sosial, dari kota sampai ke desa-desa, sekolah dan pondok pesantren, anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif pun. Narkoba sebagai wabah mematikan dan merenggut masa depan bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Narkoba berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi para pengguna, bagi keluarga dan masyarakat. Dampak langsung narkoba bagi tubuh pemakai terutama adalah gangguan pada sistem saraf neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, gangguan pada kulit atau dermatologis, gangguan pada paru-paru atau pulmoner, pengecilan hati dan sebagainya. Secara psikologis berdampak pada depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal menurut data BPS Republik Indonesia tahun 2017 misalnya, terdapat 176,8 juta penduduk usia produktif atau sekitar 67% dari 261,8 juta penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 80 juta diantaranya merupakan generasi milenial yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 1999. Hadirin, sementara menurut prediksi BKKBN Republik Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan merasakan bonus demografi di mana sebanyak 70% warga Indonesia berada di usia produktif. Namun realitasnya, generasi inilah yang saat ini akan menjadi sasaran jahat narkoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui momentum Idul Fitri ini, marilah kita introspeksi, merenung dan bertafakur sejauh mana kita telah menanamkan nilai-nilai Rabbaniyah, nilai ketuhanan dan akhlak mulia kepada anak-anak kita, kepada generasi kita dalam menapak jalan kehidupan bagi mereka yang teramat berat. Ketahuilah saudara-saudaraku, nanti di yaumil akhir setiap orang, ayah dan ibu akan dimintai pertanggungan jawab yang berat oleh Allah terhadap apa ia lakukan pada anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ramadan yang kita lalui semestinya memberikan buah kebaikan sebagai bulan penuh rahmat, bulan kasih sayang, menaburkan ketahanan imani dan keluhuran akhlak,
kepada anak-anak kita melalui riadah Ramadan yang agung. Sehingga Ramadan benar-benar telah menjadi madrasah rabbaniyah bagi keluarga dan masyarakat kita. Dari mimbar ini khatib berwasiat bagi diri khatib sendiri serta bagi jamaah sekalian saudara-saudara yang dirahmati Allah. Marilah kita jangan tidak pernah lelah terus-menerus mendidik dan membina keluarga dan masyarakat kita, terutama kaum remaja anak kita. Dimulai dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan kehangatan, menjadi taman surga yang indah dan menyejukkan bagi anak cucu kita. Dari tempat ini, di bumi ini, di masjid ini, dengan disaksikan Zat yang Maha Agung dan para malaikat, marilah kita tadahkan tangan bermunajat kehadiran Rabbul Alamin. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun di tempat ini, di hari fitrah, setelah kami menunaikan perintahmu selama 1 bulan berpuasa. Kami mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, memuji kebesaran-Mu. Kami bermunajat kepada Engkau ya Allah, karena kami sadar bahwa kami ini dhaif, kami ini lemah ya Allah. Hanya Engkau yang memiliki kebesaran, kekuasaan dan kemuliaan. Ya Allah ya Rabb, usia kami makin uzur, kekuatan kami semakin memudar, sementara beban yang kami pikul semakin besar. Ya Allah, bangsa kami sedang menghadapi ujian berat. Generasi yang Kau titipkan kepada kami saat ini sedang menghadapi ujian berat dan musibah besar, menghadapi darurat narkoba. Negeri ini sedang di pinggir kehancuran ya Allah, jika Engkau tidak menolong kami. Setiap hari terjadi kematian dengan sia-sia. Telah bergelimpangan korban-korban mengalami sakau, depresi dan gangguan jiwa, dari anak-anak sampai orang dewasa karena keganasan narkoba. Ya Rahman, Ya Rahim, namun ikhtiar kami tidak pernah surut, tawakal kami tidak pernah berkurang barang sejengkal pun. Harap terus kami gantungkan kepada-Mu ya Allah, Zat yang maha sempurna, yang maha sempurna pertolongannya. Ya Jabbar, Ya Qawiyu, Ya Matin, karuniakanlah hidayah, berikanlah kami kekuatan, bukakanlah kami kebaikan ya Allah, yang dengannya kami dapat terus melangkah untuk terus memberikan upaya terbaik bagi generasi yang kami cintai. Ya Allah, telah miris hati kami, tergoncang sanubari kami ya Allah, bercucuran air mata kami manakala kami menatap wajah putra-putra kami, memandang mata-mata sayu yang sedang tumbuh berkembang, jiwa-jiwa yang sedang menghadapi masa depan yang terlampau berat mereka lalui. Ya Rabb, ya Tuhan, bagaimana jadinya bila besok atau lusa kami telah tiada, kubur-kubur kami masih basah, kami telah meninggalkan mereka, sementara kami khawatir ya Allah bagaimana nasib mereka, musibah apa yang akan terjadi, kehancuran apa yang akan menimpa mereka ya Allah. Ya Allah, masih adakah orang-orang yang membaca ayat-ayat-Mu? Masih adakah orang yang rukuk dan sujud kepada-Mu? Masih adakah yang lidahnya berzikir dan bertasbih, mengumandangkan kebesaran? Bagaimana dengan negeri yang Kau titipkan kepada kami? Bagaimana dengan anak bangsa belahan jiwa yang kami tinggalkan ya Allah? Tolonglah kami, tolonglah anak cucu kami ya Allah. Karuniakan kami dengan generasi waladun saleh, generasi rabbaniyah, generasi qurrata ayun, generasi yang sejuk dipandang mata, generasi ulil albab yang akan memakmurkan negeri ini. Hanya kepada Engkau kami berserah diri Allah, dan hanya kepada Engkau kami bertawakal. Terimalah hajat dan permohonan kami. Engkaulah yang dapat memberi pertolongan dan mengabulkan doa kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Rahayna Rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.